إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Raya Asmaul Husna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian seri Tarikh Al-Qur'an yang disarikan dari buku yang saya tulis Sejarah Al-Qur'an. Bagi beberapa jamaah yang sudah memiliki, boleh silakan dibuka atau kita dengarkan sari dari satu kajian pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan membahas terkait kodifikasi Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Ini bahasan kita. Seharusnya kita bahas 1 bulan yang lalu ya, tapi karena ada kendala teknis saya tidak sampai ke sini dan alhamdulillah kita bisa bahas hari ini. Sebelum itu mari kita buka kajian kita jamaah sekalian, dan tentu kajian ini berseri bagaimana pengumpulan di masa Rasulullah, bagaimana situasi, kondisi politik, sosial, budaya pada masa pra-Arab dan seterusnya. Itu kita bisa simak, mungkin sudah diupload barangkali ya, kajian-kajian kita di channel YouTube dari Masjid Raya Asmaul Husna, atau sebagian juga saya upload ke Pusiat, Pusat Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita buka kajian ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hajat semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin dan keistiqomahan tentu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon ya Rabb, kapanpun dimanapun kita akan diwafatkan, dan pasti kita akan wafat, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi an-niyyah wa la kulli niyyatin salihah wa la hadratin nabiyil mustafa syai'un lillahi lahum al-fatiha.
صباحا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita berlandaskan kepada ayat ini bahwa Al-Quran itu Allah yang menjaga. Kata Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Inna sungguh, nahnu kami di sini adalah Allah. Sering ditanyakan, Ustaz, Allah kok pakai redaksi kami? Bukankah kul huwallahu ahad? Katakan Allah itu esa. Kenapa di sini menggunakan redaksi nahnu? Sesungguhnya kami. Kenapa tidak pakai inna ana? Sesungguhnya aku. Tetapi di sini menggunakan redaksi inna nahnu nazzalna dzikra. Adz-dzikra bimakna Al-Quran. Jadi nama-nama lain selain Al-Quran itu adalah adz-dzikr. Adz-dzikr ay Al-Quran. Ustaz, kenapa pakai redaksi nahnu? Bukankah Tuhan itu Maha Esa? Bukankah kul huwallahu ahad? Tetapi kenapa redaksi Al-Quran ini menggunakan nahnu, kami? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkesan pertanyaan itu benar apa salah? Mempertentangkan ya. Padahal begini kata para ulama, di sini menggunakan redaksi nahnu jamaah sekalian karena Allah melibatkan makhluk lain untuk menjaga Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami nazzalna, kami yang menurunkan al-dzikra ay Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami juga yang menjaganya. Jadi redaksi nahnu di sini bukan hanya Allah yang menjaga Al-Quran, tapi ada keterlibatan yang lain. Siapa itu? Bisa hafiz Al-Quran, lembaga-lembaga Al-Quran, pengajian-pengajian Al-Quran, ya, taklim-taklim model begini, kita termasuk insyaallah nahnu yang Allah sebutkan di sini. Ya, jadi yang menjaga Al-Quran itu bukan hanya Allah, tetapi kita semua punya tanggung jawab menjaga Al-Quran. Kendati Al-Quran dipalsukan, kendati Al-Quran dibilang buatan Muhammad, kendati Al-Quran dari dulu. Jadi kalau ada yang meragukan Al-Quran, bukan di era-era sekarang jamaah sekalian, di masa turunnya Al-Quran itu juga Al-Quran memang diragukan. Sampai-sampai ayat kedua surah Al-Baqarah itu, Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab, Al-Quran la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Bahkan kajian-kajian sebelumnya sudah kita bahas, kalau ada yang hari ini meragukan Al-Quran, Quran sudah menantang 14 abad yang lalu. Surah Al-Baqarah,
wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau masih ada yang meragukan Al-Quran, kata Allah, silakan fa'tu bi suratin min mithlih, datangkan yang serupa dengan Al-Quran. Fa'tu bi surah, enggak usah satu Al-Quran, bi surah, satu surah saja. Atau di surah Al-Isra itu, qul la in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bi mithlih. Kalau ada yang bisa membuat Al-Quran, jangankan manusia ditantang oleh Allah, silakan kumpul kumpul manusia dan jin untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, tetapi la ya'tuna bimithlih. Sampai hari ini tantangan Allah itu masih berlaku dan tidak ada yang mampu menandingi. Baik jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sedikit mengulas tentang sosok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau punya nama Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq ini namanya Abu Bakar, lalu kemudian Rasulullah memberikan gelarnya As-Siddiq, orang yang terpercaya. Kenapa gelar As-Siddiq ini ada pada Sayyidina Abu Bakar? Karena begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj, Isra Mi'raj ya. Mi'raj Rasulullah lailan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Nabi Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menembus ke Sidratil Muntaha, masuk lagi ke Rafraful A'la, sampai bertemu dengan Allah dalam lailan. Ada yang mengatakan semalaman, ada yang mengatakan lailan sepertiga malam saja. Ya, bi'abdihi, dengan bukan hanya ruhnya, tetapi abdihi, dengan jasadnya. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum waktu subuh sudah sampai, ceritalah Rasulullah, saya baru dimi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik menembus langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi menceritakan, di Mi'raj saya ada melihat banyak sekali peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian. Ada di antaranya baginda Rasul mencium bau yang sangat harum. Rasul bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, ini bau apa?" Semerbaknya wangi, lebih wangi dari kasturi. Lalu kata Jibril, "Ya Rasulullah, inilah bau dari Siti Masyitah dan keluarganya yang rela mempertahankan akidahnya, yang rela mati hidup-hidup dalam rangka mempertahankan akidahnya." Oh, begitu Rasulullah. Ada lagi Rasul menceritakan, "Ya Jibril, saya melihat ada orang yang memotong lidahnya. Lidahnya dipotong, lalu nyambung lagi, dipotong lagi, nyambung lagi, dipotong lagi, nyambung lagi. Ini tipe apa nih ya Jibril? Model orang seperti apa?" "Oh, ini model orang yang suka gosip." Nah, ibu, bunda-bunda yang suka gosip ternyata begitu.
Ada lagi orang yang ditawari, ini kan ada hidangannya ya. Ustadznya belum ada hidangannya, jamaahnya sudah di sini. Air putih di sini. Alhamdulillah, maksudnya biar suruh ngomong terus ya. Tega bener ustadznya suruh ngomong. Ada laki-laki, tipe-tipe laki-laki disodorin daging yang lezat, bergizi, nikmat. Sebelah kanannya daging yang bergizi, nikmat dan higienis. Lalu di sebelah kirinya dihidangkan daging busuk yang sudah berulat, bau. Tapi anehnya, sekelompok manusia ini, sekelompok laki-laki saya sebutkan, sekelompok laki-laki ini bukannya memakan daging yang baik, lezat, higienis, yang bergizi, tetapi justru memakai daging yang sudah jadi bangkai, yang sudah berulat, yang sudah bau. Lalu baginda Rasul bertanya kembali kepada Jibril, "Ya Jibril, sekelompok model apa orang yang demikian ini? Kok ada daging yang baik, higienis, bagus, sudah masak, malah dia memilih daging yang busuk?" Apa kata Jibril? "Ya Muhammad, inilah gambaran umatmu yang sudah diberikan daging yang halal." Ngerti daging yang halal? Daging yang halal ini maksudnya adalah istri yang halal, istri yang ada di rumahnya, yang halal kapan saja digarap, kapan saja mau apa bahasa Quran itu gimana? Ya ladang kita jadi silakan mau bercocok tanam. Begitu bahasa Quran itu ya. Silakan kapanpun mau digarap halal. Tapi ada sekelompok manusia laki-laki yang justru memakan daging bangkai, dalam artian dia melakukan serong kanan, kiri, depan, belakang. Ya, tidak perlu saya jelaskan lebih detailnya. Jamaah sekalian, nah begitu Rasulullah SAW turun di sepertiga malam itu, semua orang bilang Rasulullah gila nih Rasul. Wah sudah sedeng nih. Masa cerita sampai menembus langit pertama, kedua, ketiga. Kira-kira kalau ada orang yang cerita begitu, cerita di hadapan bapak-bapak, percaya apa tidak? Ayo, percaya apa tidak? Berat ini Ustaz, masa iya gitu. Tapi Abu Bakar As-Siddiq ketika baginda Rasulullah SAW yang ngomong, di balik banyak orang yang mencela baginda Rasul, yang bilang Rasul gila dan seterusnya, Rasul katakan Abu Bakar katakan, "Saya percaya ya Rasulullah." Maka disitulah Abu Bakar bergelar As-Siddiq, menjadi nama lakob julukannya. Nama lainnya ada Abdullah bin Quhafah, Abdullah Ka'bah, ada Atiq. Ya, itu ada. Jadi ada nama-nama, ada nama julukan, ada nama ya mungkin gaul ya, nama gaulnya, nama pergaulannya. Wafatnya 21 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah atau bertepatan dengan 22 Agustus 634 Masehi. Ya. Dan Masya Allah ya, wafat tanpa meninggalkan sepeser pun harta. Semuanya dihibahkan, diwakafkan, diinfakkan untuk jalan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri fisiknya bertubuh kurus, kulitnya putih, sepasang bahunya lancip, mukanya lancip, matanya cekung, kurang lebih begini dijelaskan. Wataknya, silakan kalau meniru wataknya Abu Bakar. Karakternya beliau tenang, lemah lembut, ya, kebapaan, mengayomi, ya. Pandangannya tajam, pikirannya jernih, dan mengabdi untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita bisa tenang, bisa lembut, bisa tajam, pikirannya jernih,
tapi yang mengatakan 100% cintanya kepada Allah, 100% cintanya kepada baginda Rasulullah, beliaulah Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti ya. Sehingga Rasulullah SAW itu memberikan satu ungkapan dalam sabdanya, seandainya aku boleh mengangkat seorang khalil, kekasih terdekatnya baginda Nabi, kekasih terdekatnya selain Allah tentunya, niscaya akan aku jadikan Abu Bakar sebagai khalilku, kekasihku. Namun cukuplah antara aku dengan Abu Bakar ikatan persaudaraan dan saling mencintai karena Islam, karena agama, dan tidak boleh ada satupun pintu yang tersisa di dinding masjid ini kecuali pintu Abu Bakar. Maka kalau kita ke Madinah, Masya Allah, manusia mulia ini jamaah sekalian bersanding kuburannya di samping baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Masya Allah. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, kita beranjak ke lalu sosok berikutnya yang akan kita bahas adalah sosok Umar bin Khattab. Kalau diantara kita pernah melakukan zina, mabok, mungkin makan barang-barang haram dan seterusnya, kalau saya gambarkan Umar itu lebih dari itu sebelum masuk Islam ya. Jadi jangan berkecil hati, wala taqnatu min rahmatillah. Jangan kita menyesali terlalu berlarut-larut. Tetapi mari kita menatap hari ini lebih baik dari hari sebelumnya. Kita belajar dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu membunuh sudah hal biasa, Pak. Kalau kita ya tidak sejauh itulah. Mungkin masih bohong, iya Ustaz. Masih nipu kadang-kadang, iya Ustaz. Masih makan makanan yang haram kadang-kadang Ustaz. Ya, mungkin diantara kita pernah melakukan zina, bisa jadi. Kalau Umar, Masya Allah, itu digambarkan dalam riwayat itu, setan ketemu dengan Umar, bukan Umar yang kabur, setannya yang kabur. Itu. Masya Allah ya. Nah, sahabat terbaikmu adalah pribadi yang sanggup menunjukkan letak kesalahanmu. Ini pesan Umar yang saya kira harus kita jaga ya. Jadi sahabat yang terbaik itu bukan yang memuji-muji kita, tidak. ABG, asal apa itu? ABS ya. Asal babe seneng ya gitu ya. Tidak. Sahabat terbaik itu kata Umar bin Khattab adalah sahabat manakala yang dia mampu menunjukkan kesalahan kita. Ustadz tadi ngomongnya salah begini, itu sahabat terbaik, bukan musuh. Nah kita kadang-kadang dianggap musuh yang begitu. Pak Ketua DKM salah tuh, harusnya begini memimpinnya. Enggak apa-apa, itu jadikan sahabat, kata Umar bin Khattab. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong, selalu memujimu, ketahuilah bisa jadi mereka sejatinya merupakan para algojo yang bisa saja akan membinasakanmu. Apalagi kita pimpinan di mana, di perusahaan dan seterusnya. Saya kira pesan Umar bin Khattab ini bagus. Beliau lahir tahun 583 Masehi. Awalnya enggak kelihatan ya. Awalnya sangat membenci Islam, bahkan musuh bebuyutan. Yang namanya Islam itu Masya Allah ya, kalau mendengar kata Rasulullah, pedangnya langsung dicabut aja, pengen menghabisi Rasulullah. Itu Umar tuh. Itu Umar, Masya Allah ya. Begitu bencinya dulu kepada Islam. Sempat menganggap ajaran Nabi Muhammad memecah belah kaum Quraisy. Ajaran Muhammad dianggap ajaran baru, pemecah belah. Ya, masuk Islam pada usia 30 tahun. Ya, jadi usia dari akil balik sampai usia 30 tahun itu jadi premannya preman. Nah, gitu ya. Premannya preman. Tapi begitu usia 30 tahun dapat hidayah dari Allah,
Masya Allah, menjadi manusia, seseorang yang siap mati demi Rasulullah, siap mati demi Islam. Wah, hartanya pun diinfakkan untuk jalan Allah. Begitulah Umar bin Khattab, menjadi pribadi Islam, pembela Islam, menjadi khalifah pada tahun 634 sampai 644 Masehi, menyebarkan Islamnya sampai ke Irak, Suria, Yerusalem, ya termasuk ya Persia, Mesir, memperluas pengaruh Islam ke wilayah di luar Jazirah Arab. Beliau wafat 25 Zulhijjah. Ada juga yang mengatakan 23 Hijriah, ya 25 Zulhijjah 23 Hijriah, ada atau bertepatan dengan 3 November 644 Masehi. Nah, ini dua sosok ini kita kenalkan sejenak jemaah sekalian. Ini kaitannya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergelar Al-Mustafa, punya anak Fatimah, punya anak Ummi Kulsum, punya anak Ruqayyah, ya. Lalu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubungannya dengan Abu Bakar itu, kalau lihat di sebelah kiri saya atau paling kanan jamaah sekalian, ternyata hubungannya itu dengan Abu Bakar As-Siddiq, Nabi Muhammad adalah mantunya, ya. Dari mana? Dari Aisyah. Aisyah ini binti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar punya anak namanya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah dinikahi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menikah sebelum hijrah. Ya. Jadi jamaah sekalian, Masya Allah, dua mertua Nabi, ya, Umar bin Khattab dan Abu Bakar, ya. Ada juga dua menantu Nabi, sahabat yang lainnya nanti setelah kajian ini, Utsman bin Affan, ya. Utsman bin Affan itu menikah dengan Ruqayyah, dengan Ummi Kulthum. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah. Sehingga hubungannya dengan Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan itu mantu atau menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abu Bakar, Umar itu adalah dua mertua dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah. Nah, kita masuk ke kajian kita, pengumpulan masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasca meninggalnya baginda Rasul ini memang masa-masa yang terberat jamaah sekalian. Kenapa saya katakan masa-masa terberat? Karena begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, yang pertama muncul nabi palsu. Ada Musailamah Al-Kadzab dan ada setelah itu nabi-nabi palsu yang lain. Ya, padahal baginda Rasul adalah khatamul anbiya'i wal mursalin, nabi dan rasul penutup. Jadi setelah baginda Rasul, setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi-nabi yang lain. Tetapi pasca meninggalnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muncul nabi-nabi palsu. Di antaranya adalah Musailamah Al-Kadzab. Yang kedua, setelah muncul nabi-nabi palsu, muncul generasi yang tidak mau membayar zakat. Jadi kalau ada hari ini di 14 atau 15 abad setelah meninggalnya baginda Rasul, ada orang yang tidak mau membayar zakat. Dulu di masa-masa awal ketika baginda Rasul telah wafat, ada orang-orang yang telah diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi tugas Abu Bakar As-Siddiq itu maha berat. Paling tidak mengatasi dua hal itu.
Yang pertama mengatasi nabi palsu, yang kedua adalah mengatasi orang-orang yang enggan membayar zakat. Kenapa mereka beranggapan demikian? Karena dianggap setelah baginda Rasul wafat, maka tidak ada lagi kewajiban membayar zakat. Padahal ini adalah salah, jamaah sekalian. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara peristiwa yang paling membimbangkan umat Islam semasa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah wafatnya para penghafal Al-Quran dalam satu pertempuran, namanya pertempuran atau perang Yamamah. Inilah awal mula ada ide besar dari Umar bin Khattab, sang pencerah tadi. Umar bin Khattab sang mujtahid, ya. Kenapa Umar menggagas itu? Karena di perang Yamamah, di pertempuran perang Yamamah ini banyak penghafal Al-Quran yang mati syahid, yang gugur di medan perang Yamamah. Kematian mereka secara tidak langsung menjadi penyebab hilangnya Al-Quran, dan hal ini tentu menimbulkan kebimbangan. Maka itu Umar pun bermusyawarah dengan Abu Bakar mengusulkan untuk pembukuan Al-Quran dalam satu mushaf. Tetapi ada timbul perkara baru, jamaah. Apa perkara baru? Dan ini juga yang dipertimbangkan oleh khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Umar, wahai Umar, wahai sahabatku Umar bin Khattab, ini adalah perkara besar yang baginda Rasul tidak meninggalkan pesan penting terkait hal ini." Maka Umar bin Khattab usulannya ditolak oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan alasan ini adalah bid'ah. Jadi pembukuan Al-Quran itu bid'ah, jamaah. Kenapa dianggap bid'ah? Karena baginda Rasulullah tidak menyuruh, tidak memberikan sinyal untuk pembukuan Al-Quran. Jadi kalau bid'ah kecil, gara-gara satunya berjenggot, satunya enggak, dianggap bid'ah. Nah, itu kecil itu. Satunya pakai HP, termasuk mic, ini kan bid'ah juga sih. Ada disorot oleh kamera, direkam, ini juga bid'ah. Ya. Jadi pantas Umar bin Khattab ditolak usulannya, meskipun usulan itu bagus tidak? Sangat bagus. Di satu sisi Allah berfirman ini, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Katanya Allah yang menjaga, Allah yang menurunkan, Allah yang memelihara. Tapi kok di perang Yamamah, jamaah sekalian, banyak para penghafal Al-Quran gugur syahid. Dan inilah ide besar dari Umar bin Khattab menggagas bagaimana agar Al-Quran yang saat itu masih ditulis di pelepah kurma, fasilitas-fasilitasnya, ada yang ditulis di bebatuan, ada yang ditulis media Al-Quran itu masih di pelepah kurma, ada di tulang-tulang dan seterusnya, sehingga belum terkumpul menjadi mushaf seperti mushaf yang ada di samping Bapak Ibu sekalian. Maka karena Umar bin Khattab lah yang punya perhatian besar, kendati ditentang awalnya oleh Abu Bakar As-Siddiq, tapi Umar tahu kalau seandainya Al-Quran tidak dibukukan, maka nasibnya akan sama dengan kitab-kitab sebelumnya, dengan Taurat, dengan Zabur, dengan Injil. Ya, sehingga menurut versi kita, ya, kitab-kitab yang sebelumnya itu sudah dikontaminasi, ya, terkontaminasi. Ada yang
perjanjian lama, perjanjian baru dan seterusnya itu ya. Tetapi Al-Quran ada jaminan dari Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ini secara panjangnya nanti boleh materinya boleh minta ke Pak Haji Yanis, atau ada juga di buku yang saya tulis di buku sejarah Al-Quran, di hadis riwayat Imam Bukhari di nomor 6654 terkait dengan pembukuan Al-Quran. Saya bacakan saja. Haddatsana Muhammad bin Ubaidillah Abu Thabitin telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaidullah Abu Thabit. Haddatsana Ibrahim bin Sa'd an Ibn Shihab an Ubaid bin Sabbaq an Zaid bin Thabit. Ya, Abu Thabit telah menceritakan kepada Ibrahim bin Sa'd dari Ibn Shihab, dari Ubaid bin Sibab, dari Zaid bin Sabit. Apa kata Zaid bin Sabit? Qala ba'atha ilayya Abu Bakrin limaqtali ahli al-Yamamah wa 'indahu Umar. Faqala Abu Bakrin inna Umar atani. Kata Zaid bin Sabit, jamaah sekalian, Abu Bakar mengutus seorang menemuiku karena banyaknya korban syahid yang gugur di perang Yamamah. Ketika itu Abu Bakar bersama Umar, lalu Abu Bakar berkata, faqala innal qatla qad istaharra yawmal Yamamah biqurra'il Qur'an wa inni akhsha ay yastahirra al-qatlu biqurra'il Qur'an fil mawatin kulliha fayadhhabu Qur'anun kathirun wa inni ara an ta'mura bi jam'il Qur'an. Ya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, Umar mendatangiku dan mengatakan korban perang telah meluas pada perang Yamamah hingga merenggut qurra, ya, para qurra itu para penghafal Al-Qur'an, dan saya khawatir jangan-jangan dengan meninggalnya qurra Al-Qur'an di banyak tempat itu mengakibatkan sekian banyak Quran akan menghilang, dan saya berpendapat jika engkau perintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran, maka saya menjawabnya, apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, wa inni ara an ta'mura bi jam'il Qur'an. Qultu kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kendati Umar bin Khattab menekan Abu Bakar As-Siddiq untuk membukukan Al-Qur'an karena terjadinya korban syahid di perang Yamamah. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ini tidak disuruh atau Rasulullah tidak pernah menyuruh untuk membukukan Al-Quran. Lalu apa kata Umar? Ya, ra'a Umar qala Zaidun qala Abu Bakrin wa innaka rajulun syabun aqilun la nattahimuka qad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatattaba' al-Quran fajma'hu. Qala Zaidun fawallahi law kallafani naqla jabalin minal jibal ma kana biathqala alayya mimma kallafani min jam'il Qur'an. Masya Allah, ini jamaah sekalian, ya, kendati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh untuk membukukan Al-Quran karena ini baik, ya, karena tujuannya baik untuk membukukan Al-Quran, untuk menjaga Al-Quran, maka itu Umar bin Khattab mengatakan, ya, ada seorang pemuda yang sudah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang telah dilapangkan dadanya. Akhirnya kemudian Abu Bakar As-Siddiq sependapat dengan Umar bin Khattab. Lalu kemudian Abu Bakar meminta Zaid bin Sabit, ya,
seorang laki-laki yang muda, yang cerdas, ya, yang punya kemampuan khusus, ya, yang telah dididik oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terbiasa menuliskan wahyu untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu ada perintah itu, apa kata Zaid bin Sabit? Kata Zaid bin Sabit ketika diminta oleh Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran, untuk menulis Al-Quran, bagaimana mungkin ya kita bisa melakukan itu, kata Zaid bin Sabit, seandainya kalau aku diminta untuk memindahkan satu gunung ke gunung yang lain, atau membuat gunung atau dipindahkan ke tempat yang lain, maka itu jauh lebih mudah daripada untuk membukukan Al-Quran. Begitu sangat beratnya jamaah sekalian, ya. Tetapi pada akhirnya jamaah sekalian, di hadis ini Rasulullah SAW kendati tidak menyuruh Abu Bakar As-Siddiq untuk membukukan Al-Quran, tapi karena ini kepentingan umat, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menyetujui usulan dari Umar bin Khattab, dan Umar meminta Zaid bin Sabit yang awalnya keberatan, ya, tetapi karena misinya adalah untuk misi keumatan, maka akhirnya pembukuan Al-Quran itu disetujui, ya. Nah, jamaah sekalian ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah wafatnya tahun ke-11 Abu Bakar diangkat menjadi khalifah menggantikannya setelah Nabi wafat di tahun ke-11 Hijriah. Lalu kemudian kaum muslimin banyak yang murtad, tidak mau membayar zakat. Beberapa ada yang mengaku menjadi nabi palsu, tadi seperti saya jelaskan di awal, ya. Ada Musailamah Al-Kadzdzab, ada Aswad Al-Ansi, ada Saja'ah binti Haris, dan lain-lain. Begitu banyak orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Maka karena itu jamaah sekalian, dan terjadi satu gejolak, ya, keamanan politik terancam, sehingga semua itu memaksa khalifah mengambil tindakan tegas. Pertama, memerangi nabi palsu. Yang kedua, memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, memerangi orang-orang yang murtad. Itu tugas utama dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di balik itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah kemudian pecah perang yang sengit di Yamamah, yang kemudian perang itu bernama perang yang Yamamah melawan pasukan Musailamah Al-Kadzdzab, seorang yang mengaku nabi, ya. Dan di kedua belah pihak, ya, banyak korban di dalamnya, termasuk juga para sahabat-sahabat Rasulullah yang gugur. Terdapat kurang lebih 70 orang penghafal Al-Quran gugur di perang Yamamah. Nah, karena itulah kemudian Umar yang tanggap, ya, mengusulkan usulan untuk membukukan Al-Quran. Lalu kemudian usulan-usulan itu akhirnya juga diterima oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di akhir nanti saya akan tunjukkan bagaimana mushaf-mushaf awal, ya. Jadi jangan kira bahwa mushaf awal itu sudah ada tanda bacanya. Belum ada. Belum ada tanda baca, belum ada harakat, belum ada titik, dan seterusnya. Nanti saya akan tunjukkan di akhir, ya, jamaah sekalian. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq tadi, perang Yamamah atau perang Riddah tadi, ya. Lalu akhirnya di masa khalifah, setelah masa khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang berkuasa 2 tahun itu jamaah, belum terjadi pengumpulan secara masif, ya, baru gagasan, ide, ya, termasuk penunjukan tim perumus Al-Qur'annya yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Begitupun di masa Umar bin Khattab, ya, pada masa Umar bin Khattab itu belum terjadi pembukuan Al-Quran, baru perumusannya saja, ya, baru merancang bagaimana pembentukannya. Kenapa? Karena tadi medianya terlalu banyak, ada di bebatuan, ada yang tersimpan suhuf-suhuf baru lembaran-lembaran, ya,
sehingga belum dirumuskan secara masif. Belum lagi misalnya di kabilah-kabilah tertentu jamaah sekalian menganggap suhuf-suhufnya atau lembaran-lembarannya itu dianggap paling benar, paling otentik. Ya, maka itu terjadi di masa Khalifah Utsman bin Affan yang insyaallah pekan atau bulan depan kita akan bahas. Nah, di akhir jamaah sekalian saya ingin tunjukkan ini mushaf tertua. Kelihatan enggak jemaah? Belum ada harokat, belum ada titik. Ini Al-Quran tertua di dunia. Yang pertama ditemukan di University Birmingham di Inggris ya. Ini naskah kuno ini kurang lebih usianya 1370 tahun. Ya, 1370 tahun. Kalau sekarang 1444, berarti sepeninggalnya Rasul tidak terpaut jauh gitu ya. Lihat karakter-karakter hurufnya, terlihat jelas nggak Bapak Ibu sekalian? Ya. Lalu kemudian ini suhuf atau mushaf yang berasal pada masa 649 Masehi. Ya, sampai 675 Masehi. Ya, kurang lebih 20 atau 40 tahun setelah wafatnya baginda Nabi. Nah, ini bentuknya. Ini juga sama, belum ada titiknya ya. Sudah ada titik ya. Berarti ini di masa, kalau sudah ada titik itu adanya di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ya. Di masa Utsman saja belum. Ini 20 sampai 40 tahun, berarti sudah di masa Ali atau pasca Sayyidina Ali. Lalu ada lagi manuskrip di Sana'a, di Masjid Agung di sana di Sana'a di Yaman. Manuskrip ini kemungkinan ada sejak 632 atau sampai 671 Masehi. Ya, di tahun 600-an, sekarang sudah 2024 itu. Lihat karakter-karakter hurufnya jamaah sekalian yang menarik ya. Lalu yang keempat ada, ini menurut peneliti, naskah ini di akhir abad ke-7 atau mungkin di awal abad ke-8 ya. Ini di Mesir ya, di Masjid Amr di Fustat di Mesir. Hampir masih sama karakter penulisannya. Ini sama, masih menggunakan khat kufi. Kalau kita belajar belajar kaligrafi Arab, maka ini ditulis dengan khat kufi. Begitupun di di 649 masih di khat kufi. Ini juga di 632 Masehi juga sama. Lalu kemudian sudah sedikit berubah di awal abad ke-8 atau akhir abad ke-7. Nah, yang terakhir ini kalau kita ke Topkapi di Turki ya, kita melihat saya beberapa kali ke sana, memang ditampilkan di Museum Topkapi Turki ya. Bentuknya bisa dilihat di sebelah kanan Bapak sekalian. Ini diperkirakan ya di pertengahan abad ke-8 ini ya, pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, ini juga belum ada tanda baca, belum ada titik, belum ada harokat, masih seperti ini pembukuannya. Nah, demikian jamaah sekalian yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekilas bagaimana sejarah Al-Qur'an ya, tarikh Al-Qur'an. Jadi sebelum ada mushaf-mushaf sekarang, ternyata dulunya masih penulisannya seperti ini. Ya, ini masa awal Al-Qur'an gitu ya. Belum ada tanda baca, tanda titik dan seterusnya. Termasuk di dalamnya, sedikit saya tambahkan, kalau kita membaca di antaranya ya buku saya misalkan nulis buku dari disertasi saya terkait dengan diskursus munasabah Al-Qur'an. Misalnya yang sering dipertanyakan oleh para orientalis, lalu kemudian saya jawab di buku saya itu,
kenapa surah yang pertama itu surah Al-Fatihah? Padahal surah yang pertama kali turun yang kita tahu surah apa? Surah Iqra atau surah Al-Alaq. Nah, begitu di mushaf Utsmani yang kita tulis, yang kita tahu dari masa Utsman bin Affan sampai sekarang, kok penulisannya di urutan pertama adalah surah Al-Fatihah, dan surah yang terakhir adalah surah An-Nas. Termasuk di dalamnya misalnya kita sering berdebat soal jumlah ayat. Yang Bapak Ibu tahu berapa jumlah ayat? Halo, berapa jumlahnya? Yang gampang 6.666. Pernah ngitung? Belum pernah, Ustaz. Coba sesekali riset di rumah sambil santai dihitung ayatnya. Itu pun tidak semuanya sepakat satu kata. Termasuk di dalamnya jumlah surah, jemaah sekalian. Termasuk penempatan surah. Termasuk di dalamnya penamaan surah. Saya kasih bocoran sedikit. Tidak semua surah-surah itu diberikan nama oleh Nabi. Nah, kalau begitu siapa yang memberikan nama? Tim perumus itu Zaid bin Sabit. Termasuk juga di dalamnya jumlah ayat. Kalau kita baca para ulama tidak sepakat satu kata. Tidak sepakat 6.666 ayat atau 6.332 ayat. Ya. Surah Al-Fatihah saja misalnya. Apakah satu pendapat para ulama? Ada yang mengatakan 6 ayat, ada yang mengatakan 7 ayat. Kok berbeda? Nah, di sini saya tulis di disertasi itu di buku Diskursus Munasabah Al-Quran itu, nanti bisa silakan kalau yang memiliki bisa dibeli di toko buku online saya kira, atau di Gramedia, seluruh Gramedia ada. Diskursus Munasabah Al-Quran menjawab tuduhan dari para orientalis, ya. Ini sebagai pengantar saja jamaah sekalian. Tentu lebih lengkapnya Bapak Ibu sekalian silakan baca di buku saya Sejarah Al-Quran. Demikian jamaah sekalian yang bisa saya jelaskan, yang saya bisa share terkait dengan sejarah Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan masa Umar bin Khattab. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita dan tentu semakin yakin kita terhadap Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Kalau masih ada waktu silakan, kalau ada sesi tanya jawab. Kalau dirasa cukup kita tutup. Saya kembalikan lagi ke para jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada, Pak Haji Yanis. Boleh difasilitasi mic-nya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, itu kalau dilihat Al-Quran yang pertama itu, yang tadi ditampilkan yang pertama itu belum berbentuk buku ya Ustaz. Jadi artinya cuma lembar-lembar aja Ustaz. Kemudian kalau dilihat juga nggak ada harakat, nggak bisa ngebacanya orang zaman sekarang ya Ustaz. Ya. Terus kalau dulu anak-anak belajar Al-Qurannya gimana Ustaz? Transmisinya gitu, pindah dari generasi ke generasi untuk belajar Al-Quran. Baik, ada lagi? Samping kiri, samping kanan? Bunda-bunda? Tidak ada ya, baik. Di masa Rasulullah masih hidup, ya, transmisi Al-Quran dari malaikat Jibril turun ke Rasulullah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada para sahabatnya. Paling tidak Rasul setiap kali Rasul mendapatkan wahyu langsung disampaikan kepada para sahabat, ya, para sahabat.
Dan tradisi masa itu atau bahkan sampai sekarang jamaah sekalian, di Timur Tengah itu tradisi menghafalnya kuat. Ya, maka kalau lulusan-lulusan Timur Tengah itu betul-betul bukan hanya Al-Qur'an, jangankan Al-Qur'an, beberapa kitab itu harus dihafal. Imam Syafi'i, Imam Malik itu sudah menghafal kitab-kitab tebal, ya. Al-Qur'an itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Ya, di masa Rasulullah, Rasul mendapatkan wahyu lalu langsung disampaikan. Saat itu belum ada tradisi menulis. Tradisi tulis menulis itu belum sebaik sekarang, ya. Jadi tradisinya baru tradisi menghafal. Maka begitu terjadi perang Yamamah, maka disinilah awal mula jamaah sekalian, ya, ide dari Umar bin Khattab untuk membukukan Al-Quran. Maka ditulislah, karena Zaid bin Sabit ini seorang anak muda, cerdas, sering bergaul dengan Rasulullah. Rasulullah sering meminta tolong kepada Zaid bin Sabit, atau Zaid bin Sabit punya ide tersendiri untuk menuliskan, sehingga Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Zaid bin Sabit. Kendati Zaid bin Sabit, mendingan saya memindahkan satu gunung, ya, daripada menulis Al-Quran atau membukukan Al-Quran. Sampai demikian yang dikatakan oleh Zaid bin Sabit, saking beratnya, ya. Tetapi pada akhirnya di masa-masa itu, di masa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, itu belum terjadi kodifikasi Al-Quran. Baru ada, nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang, baru ada mushaf Al-Quran itu di masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang ini sudah bentuknya bukan suhuf ini, ya. Ini sudah Al-Quran ini, karena sudah 20 sampai 40 tahun setelah wafatnya Nabi. Ya, dari Rasulullah saja kan, lalu kemudian langsung menyambung ke Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun menjabat sebagai khalifah. Ya, jadi ini diyakini sudah pada masa khalifah itu, ya, sudah ada pembukuan Al-Quran ini, ya. Kendati memang meskipun sudah dibukukan, tetapi belum ada tanda baca, belum ada tanda titik, belum ada waqaf, belum ada yang lain-lain. Di masa Utsman pun belum ada. Baru ada itu di masa Khalifah pasca Ali bin Abi Thalib. Nanti kita akan jelaskan ke depan, atau pertemuan yang akan datang kita akan bahas di pembukuan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Di masa Khalifah Utsman bin Affan itu, pendapat yang paling sahih, dilakukan pembukuan 5, ya. Satu disebar ke Kufah, yang kedua ke Basrah, yang ketiga ke Makkah, Madinah, dan yang satu lagi disimpan, itulah yang menjadi Mushaf Al-Imam yang disimpan oleh Utsman bin Affan. Ada juga yang berpendapat 7, ya, tetapi yang populer ada 5 ini. Ya, demikian jamaah sekalian, karena di masa itu memang belum ada mesin ketik, ya, tradisi tulis menulis juga belum baik, sehingga masa itu adalah masanya menghafal Al-Quran. Atau bahkan bukan hanya ketika itu, ya, sampai sekarang tradisi di Timur Tengah itu tradisi menghafalnya kuat. Maka misalnya ketika saya ke Iran, ke Mesir, ke Turki, atau ke beberapa negara Timur Tengah yang lain, usia-usia 3 tahun, usia-usia 4 tahun, usia-usia 5 tahun, anak-anak di Mesir misalnya, itu sudah pada hafal Quran. 7 tahun sudah hafal Quran. Imam Syafi'i itu ada yang mengatakan 5 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun sudah hafal Quran, itu sudah biasa. Jadi sebelum sekolah-sekolah ke tempat-tempat yang lain, idealnya anak-anak kita itu hanya belajar Quran saja. Sehingga bagus itu kalau misalkan di 10 tahun sudah hafal Quran, ya. Jadi mau jadi insinyur, mau jadi dokter, mau jadi birokrat, teknokrat dan seterusnya. Teknokrat, dokter,
insinyur yang hafal Quran, masya Allah. Demikian jamaah sekalian ya, yang bisa saya sampaikan, yang benar dari Allah, yang salah atas kedhaifan diri saya pribadi. Wal 'afu minkum wallahu a'lam bissawab, wallahu a'lam. Semoga kajian kita ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.